I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ikhwanul Khairi. Sekarang saya sedang berada di Istana Maimun. Dan di sini saya untuk melaksanakan tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Jadi di sini saya mencari tahu tentang sejarah Maryam Puntung. Jadi bagaimana sih Maryam Puntung kok bisa sampai di kota Medan sini? Mari kita cari tahu ke dalam. Baiklah teman-teman semua, sekarang kita sudah berada di makamnya Maryam Puntung. Oke, jadi kita masuk ke dalam untuk mencari tahu bagaimana sejarah Maryam Puntung. Oke, ikuti saya. Baiklah kawan-kawan semua, sekarang kita sudah berada di dalam makamnya Maryam Puntung. Jadi untuk mencari tahu bagaimana sejarahnya Maryam Puntung ini, mari kita tanya penjaga makam Maryam Puntung ini. Baik, sekarang kita sudah berada di hadapan makamnya Maryam Puntung. Jadi mari kita tanya kepada nenek yang di sebelah saya ini tentang sejarah Maryam Puntung. Jadi nek, bagaimana nek sejarah Maryam Puntung ini saya di sini? Ya. Jadi yang inilah yang dinamakan Maryam Puntung itu jadi adik-adik jangan sampai nggak tahu, karena sebenarnya cerita Maryam Puntung ini adalah salah satu cerita sejarah atau cerita rakyat di kota Medan. Cerita Maryam Puntung ini sebenarnya sebelum ada dulu Kesultanan Delhi. Kerajaan mereka ini lebih awal, namanya Kerajaan Harun, letaknya di Delhi Tua. Di sanalah Delhi yang lama lah, di Delhi Tua. Nah, itu terjadinya sekitar tahun 1612. Jadi Kerajaan Harun dulunya dipimpin dengan 3 orang anak raja yang bernama, satu Mambang Yazid, kedua Putri Hijau, yang ketiga si Mambang Kayali. Jadi 2 pria, tengah wanita. Yang wanita itulah Putri Hijau tadi, si Jennifer Putri Hijau, seorang putri yang jelita yang mau dipersunting Sultan Aceh. Tapi karena niat Aceh mau memperluas daerah kekuasaannya, si putri tadi nggak setuju, menolak. Akhirnya diserang Aceh kerajaan putri, terjadilah peperangan. Di dalam peperangan itu, kerajaan si putri ini mengalami kekalahan. Untuk melindungi kakaknya dari serangan Aceh yang 3 bersaudara tadi, kakaknya yang tengah ini si Putri Hijau ini, adiknya si bungsu ini menyatulah sukma atau kekuatannya ke Maryam. Lalu ditembakkanlah Maryam ini ke arah pasukan Aceh yang ingin menyerang tadi. Terus menerus ditembakkan, Maryamnya panas merah, akhirnya patah, buntu. Jadi patahan itu bagian larasnya terpentalnya ke Sukanalu. Sukanalu ini nama sebuah desa di dataran tinggi Karo. Di sini kita cuma ada fotonya. Patah, dia belah 2 lagi, ada pelurunya di sana. Mungkin waktu kejadiannya dia berserak, ada bagian-bagian yang nggak jumpa. Nah, jadi singkat cerita, kalah kerajaan putri dibuat Aceh, dibawalah si putri pergi, tapi ada syaratnya 3. Bertih, telur, peti kaca, kotoran kaca. Berarti itu seperti ini contohnya, seperti popcorn tapi dari pagi. Biasanya kalau suku Melayu nikah, khitanan, nenek haji, ada campuran lainnya mempergunakan itu. Tepung tawar. Jadi singkat cerita, dapatlah terpenuhi syarat oleh pasukan Aceh, Raja Aceh. Dibawalah Putri John pergi karena jalan raya belum ada, melalui Sungai Deli yang membelah kota Medan ini. Sesampainya di pusat Tasik Jambuaya Aceh Utara sana, ditebarkan si putri syarat pergi ke laut. Muncullah abangnya yang Sinaga itu, disitulah diambil oleh si putri biar jangan jadi sama Aceh tadi. Dibenamnya ke dasar lautan bersama dirinya. Jadi Putri Hijau ini hilang atau raibnya di lautan Aceh.
berada di sini. Setelah berdiri Istana Kesultanan Delhi, dari tempat dia perang Delhi II dipindahkan kemari. Karena yang menaklukkan kerajaan si putri ini adalah Panglima Perang Sultan Aceh, namanya Tuanku Gocah Pahlawan. Nah, setelah ditaklukan si Gocah, lalu didudukinya kerajaan Putri Jawa ini, di mana pindah istananya 5 kali, ikutlah dibawa pindah serta Ibu Maryam sebagai penghormatan dan kenang-kenangan perang saja ke diri. Itulah sejarah singkatnya. Dan di sini kita lihat kenapa ada bunga, itu anggap aja keindahan karena itu tradisi. Jadi kemarin ini ada yang nazar, kita pernah doa, jangan izin Allah lah semua terkabul. Ya, saya ucapkan terima kasihnya, terserahlah mau ngasih apa di situ, ikhlas. Nah, jadi itulah cerita singkatnya. Kalau ada lagi yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ada mungkin yang bisa saya tanyakan. Jadi makasih nenek telah menjelaskan tentang cerita singkat Maryam Puntung. Jadi kami ucapkan makasih banyak. Tiga. Baiklah teman-teman semua, jadi kita sudah mendengarkan tentang sejarah Maryam Puntung. Ini ada potretnya yang di Tanah Karo. Jadi Maryam Puntung ini dia terpecah sampai dia ada yang di Tanah Karo dan adalah yang di Medan, tepatnya di Istana Maimun. Jadi kabarnya lubang ini kalau kita dengarkan dengan kuping langsung, dia ada suara menggaul seperti di dalam goa. Jadi mari kita dengarkan dan kita saksikan bersama-sama. Di sini saya berdua dengan teman saya. Nanti teman saya juga akan mendengarkannya situ. Jadi biar kita tuh membuktikan itu betul atau tidak. Mari langsung aja kita dengarkan di sini. Ternyata memang kita seperti berada di dalam gua yang ada suara, ya gitu, ada suara ya. Mungkin teman saya juga mau mendengarnya. Yang benar ada ya teman-teman, di dalamnya itu seperti ya, suara di dalam goa itu. Tiga. Oke, baiklah teman-teman semua, kita sudah mendengarkan isi dari lubang ini. Jadi mari kita sama-sama membacakan Al-Fatihah untuk Maryam Puntung. Ya, kita membacakan Al-Fatihah. Oke, teman-teman semua. Jadi cukup di sini sejarah tentang Maryam Puntung. Semoga video ini dapat menambah wawasan pengetahuan untuk menjadi ilmu kita. Jangan sampai kita tidak mengetahui sejarah tentang Maryam Puntung. Oke, teman-teman semua. Kalau gitu mari kita kembali keluar dari lokasi ini. Baiklah teman-teman semua, sampai di sinilah sejarah tentang Maryam Puntung. Semoga menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.